Ada sebagian di antara mereka menyangka bahwa kemuliaan, kehormatan, kejayaan, dan kemenangan dapat diraih melalui sikap menggantungkan harapan kepada selain Allah. Mereka kemudian menjadikan sebahagian perhiasan dunia sebagai andalan utamanya. Mulailah mereka kemudian turut berlomba memperebutkan dunia sebagaimana orang-orang kafir memperebutkannya. Lalu mereka memandang aneh kelompok orang-orang beriman yang tetap bersikeras dengan sikap Islam is the only solution. Bila orang-orang beriman berjuang dan berdakwah dengan menyatakan hanya dengan kembali kepada Allah sajalah, kembali kepada syariat Islam sajalah kita akan selamat, apalagi diiringi dengan ajakan untuk meninggalkan berbagai faham bikinan manusia, maka hal ini oleh kelompok tadi akan dikatakan sebagai sikap tidak realistik. Mereka akan segera berkata, bagaimana mungkin kita berjuang tanpa demokrasi dan nasionalisme? Ini kan sudah menjadi pandangan umum masyarakat. Bagaimana perjuangan kita akan didukung masyarakat luas bila mana kita belum apa-apa sudah menolak faham umum yang sudah berlaku? Saudaraku, tidakkah mereka menyadari bahwa ketika pertama kali Nabi Muhammad SAW mengajak kaum Quraisy kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka segera menunjukkan penentangan akan ajakan beliau tersebut. Sampai-sampai ada yang berkata, ya Muhammad, hadza amrun tukrihul muluk. Urusan ini, kalimat tauhid ini sangat dibenci oleh para raja-raja. Oleh karenanya Allah abadikan bagaimana Rasulullah SAW berjuang. Dalam perjuangan dakwah Islam, para Rasul sama sekali tidak menggunakan bukti-bukti, melainkan yang diridhai dan diizinkan Allah Ta'ala. Sedikit pun para Rasul tidak bertawakal, melainkan kepada Allah semata. Sebab mereka merasa berhutang budi kepada Allah yang telah menunjuki mereka ke jalan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa rahimakumullah, masalah bertawakal atau menyerahkan segenap urusan kepada Allah Ta'ala merupakan masalah yang berkenaan dengan keyakinan atau akidah Islamiyah. Barang siapa yang senantiasa menyerahkan segenap urusan hidupnya hanya dan hanya kepada Allah Ta'ala, maka selamatlah dia. Sebab sikap demikian merupakan perintah langsung Allah Ta'ala kepada kita orang-orang beriman. Dan sikap tawakal kepada Allah merupakan indikasi iman yang sejati. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 23, Allah Ta'ala berfirman, وَعَلَى فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Dalam mengarungi kehidupan fana di dunia ini, tidak sedikit orang yang telah mengaku beriman kemudian menjadi terkecoh. Ada sebagian di antara mereka menyangka bahwa kemuliaan, kehormatan, kejayaan, dan kemenangan dapat diraih melalui sikap menggantungkan harapan kepada selain Allah. Mereka kemudian menjadikan sebahagian perhiasan dunia sebagai andalan utamanya. Mulailah mereka kemudian turut berlomba memperebutkan dunia sebagaimana orang-orang kafir memperebutkannya. Jika orang-orang kafir memperebutkan dunia karena berkeyakinan bahwa tanpa dunia ia tidak akan berjaya, maka ini sudah merupakan hal yang wajar. Karena memang begitulah pengetahuan mereka. Mereka memang tidak tahu apa-apa kecuali hal-hal lahiriah dari kehidupan dunia ini. Mereka sama sekali tidak peduli, bahkan tidak percaya adanya Allah sebagai tempat berharap yang semestinya. Mereka juga tidak meyakini adanya kehidupan lain yang lebih hakiki dan lebih pantas diperebutkan, yaitu kampung akhirat. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Jika orang-orang kafir memiliki sikap tawakal kepada selain Allah, maka hal ini dapat dimengerti, karena demikianlah Allah gambarkan ciri-ciri mereka. Namun yang kita sulit fahami ialah bila ada sebagian orang yang mengaku beriman namun bersikap sebagaimana orang-orang kafir tersebut. Mereka menyerahkan ketergantungan mereka kepada dunia, kepada harta, popularitas, dan kekuasaan untuk meraih kejayaan dan kehormatan.
Mereka sangka bahwa kemenangan dan kejayaan umat Islam hanya akan berhasil diraih bila mana sudah memiliki resources atau sumber daya yang banyak, tanpa peduli bagaimana cara memperolehnya. Mereka menyangka bahwa hanya dengan jalan berkuasalah umat Islam dapat dikatakan meraih kehormatan dan kemuliaan. Logika yang mereka kembangkan persis mirip logika orang-orang kafir. Hanya bedanya, semua itu mereka lakukan, mereka bungkus dengan legitimasi yang bersumber dari ayat dan hadis. Bahkan yang lebih memprihatinkan ialah sikap orang-orang ini dalam hal memperlakukan jalan hidup atau agama Allah Ta'ala al-Islam. Mereka tidak lagi memiliki keyakinan penuh bahwasanya dinullah, jalan hidup Allah, merupakan solusi tunggal untuk mengatasi berbagai problema kehidupan. Mereka tetap mengaku muslim, namun dalam menerima Islam mereka memandang perlu untuk memberikan ajaran atau faham tambahan sebagai pelengkap tanda kutip jalan hidup Allah Ta'ala. Mereka takut dan tidak sepenuhnya yakin bahwa Islam merupakan dinun syamilun kamilun mutakamil, jalan hidup yang komprehensif, yang sempurna dan saling menyempurnakan satu bidang dengan bidang lainnya. Sehingga kadang-kadang mereka merasa perlu untuk menyatakan bahwa Islam yang diperjuangkan sejalan dengan nasionalisme, sejalan dengan demokrasi, humanisme, atau bahkan pluralisme. Berbagai faham bikinan manusia tadi disandingkan bersama Islam yang katanya mereka perjuangkan, karena mereka perlu mendapatkan pengakuan dari manusia-manusia penganut sejati faham-faham bikinan manusia tersebut. Mereka sangat khawatir mendapat tuduhan kaum fanatik, ekstremis, fundamentalis, dan anti hak asasi manusia bila mana mengatakan Islam saja ideologi perjuangannya. Seolah mereka tidak yakin bahwa agama Allah sudah cukup untuk menjadi solusi tunggal problema kehidupan. Sikap ini sangat mirip dengan gambaran Allah Ta'ala mengenai kaum munafiqun dan orang-orang berpenyakit di dalam hatinya. إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saudaraku, ayat di atas turun berkenaan dengan sikap tawakal orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala saat akan berperang menghadapi pasukan musyrikin yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada kaum mukminin. Maka dalam keadaan seperti ini, kaum munafikun dan orang-orang berpenyakit dalam hatinya memandang orang-orang beriman sebagai menempuh jalan konyol karena tetap bersikeras hendak menghadapi kekuatan musuh yang tidak berimbang. Orang-orang beriman dianggap sebagai berlaku tidak realistik. Sedemikian rupa cara pandang mereka sampai-sampai tega berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Tetapi pada saat itu Allah justru berpihak kepada sikap orang-orang mukmin dengan firman-Nya, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah memberikan jaminan ketentraman batin kepada orang-orang beriman dengan menegaskan bahwa barang siapa menggantungkan harapannya bertawakal kepada Allah, berarti ia telah menyerahkan dirinya kepada yang Maha Perkasa. Adakah pihak lain yang sanggup mengalahkan yang Maha Perkasa? Tentunya tidak. Saudaraku, di zaman modern, zaman penuh fitnah ini, tidak sedikit kita jumpai kaum muslimin yang sedemikian rupa telah terjebak dalam logika berpikir kaum kufar yang Allah takdirkan sedang mendominasi dunia pada skala global dewasa ini. Mereka kehilangan sikap tawakal kepada Allah Ta'ala, sehingga keyakinan bahwa Islam merupakan solusi tunggal berbagai problema kehidupan telah digantikan dengan sikap tawakal kepada faham bikinan manusia, seperti sebut saja demokrasi, nasionalisme, humanisme, pluralisme. Memang sih mereka masih tetap menyatakan bahwa Islam merupakan jalan keselamatan. Namun bersama dengan ucapan itu mereka merasa wajib untuk menyatakan bahwa berbagai faham bikinan manusia tersebut tidaklah bertentangan alias selaras dengan ajaran Allah al-Islam.